Tema kita pada subuh pagi ini adalah menyelaraskan lisan dengan kolbu. Ya. Jadi Allah kasih lisan, Allah kasih kolbu, itu harus kita selaraskan. Ya. Kenapa? Karena menyelaraskan lisan atau ucapan dengan kolbu atau hati itu berarti ya, apa yang ada di dalam hati ya, itulah yang terucap di lisan ya. Jadi apa yang kita ucapkan ya, itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi tidak hanya sampai di mulut saja, sampai ke dalam hati. Karena zikir itu pertama mengingat, yang kedua menyebut. Ya. Jadi jangan sampai astagfirullahaladzim, tapi kemudian jewer kuping anak. Ya. Astagfirullahaladzim, tapi kemudian ya di HP ada yang berbau maksiat nggak dipindahin. Ya. Itu harusnya tadi sinkron. Ya, antara lisan dan hati. Jadi dan apa yang terucap di lisan sungguh ada di dalam hati, ya. Disimpan di dalam hati. Ya. Kemudian tidak ada pertentangan ya, antara lisan dan kolbu. Itu maksudnya menjelaskan ya, lisan dan kolbu. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kebohongan ya. Kejujuran sebagai akhlak mulia atau as-sidqu itu termasuk ciri utama keimanan yang sempurna ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang yang beriman, yang imannya lebih sempurna atau paling sempurna adalah mereka ya, orang-orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji. Jadi gambaran ya, kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya. Kalau perilakunya bagus berarti ya, imannya juga bagus. Kemudian juga kunci diterimanya amal dan keselamatan dunia dan akhirat. Ada seorang wanita itu kemudian ditanyakan kepada Rasul bagaimana ya ibadahnya. Kenapa? Karena malamnya dia rajin sholat malam, rajin ibadah malam, rajin qiyamul lail. Kemudian siangnya rajin saum sunat. Bahkan dia sering dan banyak bersedekah. Bersedekahnya banyak, bersedekahnya sering, saum sunatnya rajin. Apalagi kemudian qiyamul lailnya. Kata Rasul, hiya min ahlinar. Dia termasuk ahli neraka. Bayangkan tuh. Ya, qiyamul lailnya rajin, saum sunatnya rajin, zakat infak sedekahnya rajin, bahkan banyak itu. Tapi kata Rasul, hiya min ahlinar. Dia penghuni neraka. Apalagi saum tidak, sholat tidak, zakat infak sedekah tidak. Ini yang saum saja, ya, yang qiyamul lail saja, yang zakat infak sedekah saja diancam dengan neraka. Para sahabat kan nanya, kenapa ya Rasul? Dia termasuk ahli neraka bukan ahli surga. Kata Rasul, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, tidak ada kebaikan dalam qiyamul lail, kemudian saum sunat dan sedekahnya, tidak ada kebaikan. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia punya lisan, dia punya mulut. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, ya, setiap lisan yang dia ucapkan itu, dia gunakan, itu selalu menyakiti hati tetangganya. Jadi hati tetangganya tuh banyak yang sakit gara-gara lisannya wanita itu. Ya. Makanya salamatul insan
fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu ya, ada pada ya, kesungguhan dalam menjaga lisan. Jadi bukan hanya selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Selamat dari ghibah misalnya, selamat dari fitnah, selamat dari tajasus, mencari kesalahan orang lain. Kemudian ketika menjelaskan sifat orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, namanya penyakit nifak. Ya, penyakitnya namanya nifak. Orang yang sakitnya disebut munafik. Nah Allah ya, Azza wa Jalla berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Di antara penyakit hati itu namanya penyakit nifak. Tandanya apa? Mereka berkata dengan mulut mereka yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi cuma ucapan doang, hatinya tidak ada ya ucapan itu, tidak ada keselarasan. Ya. Wallahu a'lamu bima yaktumun, padahal Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi jangankan yang ditampakkan oleh kita, yang disembunyikan oleh kita juga a'lamu, Allah lebih tahu. Ya. Ini surat Ali Imran surat 3 ayat 167. Ya. Kemudian menurut Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menegaskan bahwa ya, bahaya perbedaan antara ucapan dan isi hati. Kalau lisan dengan kolbu tidak selaras, ya ini adalah sifat orang munafik. Ya. Berbicaranya manis di depan umum, namun kebencian dan keingkaran tersimpan di hati. Ya. Makanya dulu ada namanya liko, ya, anak-anak tarbiyah. Setiap ketemu itu dilatih untuk menanamkan rasa cinta dalam hati. Uhibuka, ya, uhibuka, ya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Ya. Jadi apa yang diucapkan ya, itu ada dalam hatinya, dilatih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun. Ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Hati-hati tuh. Karena orang yang munafik itu ya, di samping dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang kafir, tapi kemudian levelnya, tingkatannya itu fidarkil asfal. Sudah di dalam neraka jahanam ya, tapi kemudian levelnya paling bawah. Asfal. Jadi asfal itu bahasa Al-Qur'an ya. Kalau bahasa kita asfal itu Pak. Nah, di bawah, diinjak-injak itu. Ya. Jadi orang munafik itu di nerakanya diinjak-injak oleh orang kafir. Kenapa fidarkil asfal? Karena ada di level yang paling rendah. Ya. Makanya kalau surga namanya darajat. Darajat itu ke atas ya, sampai ke level 100. Tapi kalau neraka namanya darokat. Darokat itu kalau banyak, kalau satu adarku. Fidarki ada di dalam level al-asfal yang paling rendah. Nah kata Rasul, tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza hadasa kadzaba. Hati-hati. Apabila ngomong bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila janji ingkar. Ya. Jadi sering ngomong tapi bohong, sering janji tapi ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila diamanati ya dia khianat. Diamanati harta, amanati tahta ya. Gitu. Diamanati agama gitu. Itu khianat. Makanya kalau kita mendoakan mendoakan orang yang mau berangkat haji ya, aku titipkan kepadamu agamamu dan amanatmu,
serta akhir dari amalmu. Ya. Jadi 3 poin penting itu kalau kita mau berangkat haji. Pertama, jaga agama, ya. Kemudian jaga amanat. Yang ketiga, jaga, ya, supaya, ya, penutup amalmu itu, ya. Karena manusia itu ditentukan dari, ya, akhir amalnya. Ya, ada akhir amalnya baik, maka matinya husnul khotimah. Tapi kalau akhir amalnya jelek, matinya su'ul khotimah. Ya. Jadi orang yang haji itu dititipi agama, dititipi amanah, dan dititipi penutup akhir dari amal itu sendiri. Ya. Makanya orang yang pulang haji, ketika dia tidak melakukan kefasikan dan tidak melakukan perbuatan yang kotor dan jorok, kharaja min dzunubihi, dia telah keluar dari semua dosanya, kayaumi waladatu ummuhu, seperti ibunya melahirkannya, bersih dari dosa itu. Ya. Tapi dengan fasik pulang tetap aja bawa dosa. Ya. Dengan rofas, ya, pulang tetap bawa dosa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sebaiknya orang beriman adalah, ya, sebaliknya, ya, orang beriman adalah mereka yang ucapannya sama persis dengan apa yang ada di hatinya, penuh kejujuran dan ketulusan. Ya. Mulutnya jujur, hatinya tulus. Itulah orang yang beriman. Makanya ada doa, Allahumma ij'al sarirati khairan, ya, min alaniyati. Ya Allah, jadikan yang rahasia dariku orang tidak tahu itu lebih baik daripada orang tahu. Ya. Kalau orang nyangka kita rajin ibadah, sebenarnya, ya, lebih rajin daripada yang dikatakan oleh orang. Kalau orang mengatakan, oh dia tuh dermawan, maka hatinya sebenarnya lebih dermawan daripada itu. Ya. Itu namanya jujur tulus. Ya. Jujur tulus. Itulah orang yang beriman. Ya, lisannya jujur, hatinya tulus. Kemudian Allah Maha mengetahui segala isi hati. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Ya. Allah mendengar yang diucapkan. Ya. Kemudian, ya, mendengar dan mengetahui yang dibisikkan qalbu. Jadi Allah tahu apa yang diucapkan oleh lisan, dan kemudian Allah juga tahu apa yang dibisikkan oleh qalbu. Ya, wattaqullah. Oleh karena itu takutlah kamu kepada Allah. Ya. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Karena Allah itu maha mendengar, ya. Tapi juga alimun, maha tahu. Mendengar apa yang diucapkan oleh lisan, kemudian tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, selaras atau tidak. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, ya, orang yang memujinya, ya. Ini surat Al-Hujurat, surat 49, ya, ayat 11. Ya. Kemudian Allah mengetahui isi hati manusia. Kenapa? Karena Allah maha dekat dengan ciptaannya. Ya. Maha dekat dengan ciptaannya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, malaikat dekat dengan kita, setan jauh dari kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kemudian, ya, malaikat jauh dari kita dan setan dekat dengan kita. Makanya kedekatan dengan Allah itu harus kita jaga. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Di antaranya apa? Dengan zikir kita dekat dengan Allah. Ya. Kemudian dengan berbaik sangka kita dekat dengan Allah. Ya, dengan ibadah juga dekat dengan Allah. Karena ibadah itu at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah apapun, ya. Bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan semua perintahnya, wajatina binawahi, dan menjauhi segala larangannya. Ya. Insya Allah, ya. Allah akan meridho kita.
Allah akan mencintai kita, Allah akan dekat dengan kita, dan Allah akan bersama kita. Ya, di agama Katolik atau agama Protestan ada yang namanya Immanuel. Ya, Immanuel ya. Immanuel itu artinya Allah Tuhan, ya, atau Allah bersama kita. Mana dalilnya Allah itu lebih dekat dengan ciptaannya, lebih dekat dengan kita? Walaqad khalaqnal insana. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia. Wa ya'lamu wa na'lamu, dan kami pun tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang dibisikkan oleh hatinya, Allah tahu itu, ya. Kemudian wa nahnu, kenapa? Karena kami, kata Allah, ya, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari urat lehernya, ya. Kan ini leher itu dekat dengan kematian, ya. Ya, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Bahkan ketika berbicara tentang Abu Jahal, ya, Allah mengatakan bahwa Abu Jahal itu pasti Allah cabut ubun-ubunnya, kan. Ya, coba nanti yang punya ChatGPT, ya, itu ditanya apa sih, ya, fungsinya, faidahnya, manfaatnya, kebaikannya Allah menciptakan ubun-ubun, sampai orang sekelas Abu Jahal itu akan dicabut ubun-ubunnya, katanya. Ini ilmu, ya, ilmu dari Allah, ya. Jadi tidak hanya kita baca, tapi kita pahami kenapa Allah sampai mengatakan begitu, ya. Nah, diantaranya, ya, Allah itu lebih dekat, ya, kepada kita dari urat leher kita. Surat Qaf, ya, ayat 16, surat 50. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, ya, ai malaikatuhu ta'ala aqrabu ilal insan min waridi unukihi, katanya. Artinya apa? Malaikatnya, ya, malaikatnya yang maha tinggi itu lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Berarti malaikat apa itu? Malaikat apa itu? Malakul maut itu, ya. Tidak ada tuh lebih dekat dengan leher kita. Tapi perasaan besok masih hidup kayaknya, ya. Ya, lusa masih hidup. Padahal itu malaikat maut itu ada, ya. Termasuk juga malaikat Raqib dan Atid, ya. Karena manusia itu oleh Allah itu disertakan Qarin. Qarin itu teman, ya, kemana saja kita pergi ikut itu, ikut. Di antaranya ada Qarin dari bangsa jin, ya, ada Qarin dari setan, ada Qarin dari malaikat. Qarin dari malaikat berarti pertama malakul maut, ya. Yang kedua apa? Malaikat Raqib dan Atid, ya. Raqib berarti mengawasin, Atid mencatat. Jadi betul-betul, ya, profesional, yang nyatat, yang ngawasin, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, sebagian ulama tafsir juga menjelaskan bahwa yang dimaksud, ya, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya, adalah Allah maha mengetahui, ya. Allah itu maha mengetahui. Yang kedua, tidak ada bisikan hati yang tersembunyi, ya. Kemudian yang ketiga, Allah mengawasi hambanya dengan ilmunya, dengan ilmunya, ya. Jadi kedekatan Allah dengan kita itu adalah Allah tahu dengan ilmunya tentang keberadaan kita, ya. Jadi Allah menjelaskan di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi. Tapi Allah maha berilmu. Allah pemilik ilmu, dan Allah yang ngasih ilmu. Suatu saat, pada saat pikun, Allah ambil kembali semuanya ilmu apa yang diberikannya. Makanya kita berdoa jangan sampai, ya, kita dikasih usia pikun. Usia pikun itu sejatinya usia di mana semua ilmu yang Allah berikan kepada kita diambil kembali semuanya, ya. Allahumma inni a'udzubika min an urada ila ardalil umri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, yaitu apa? Pikun. Ya. Kemudian keempat, bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Kan ada ya, ada apa tuh sesi jenal ya, itu. Jadi kalau kita ibadah terus, zikir terus ya, maka suatu saat Allah tidak hanya dekat, Allah tidak hanya bersama, tapi menyatu dengan raga kita, sehingga ya, tidak perlu yang namanya ibadah lagi. Maksiat juga nggak apa-apa, Allah sudah nyatu. Nah, itulah kalau kemudian ya kita salah pilih majelis ilmu. Ya, ada majelis ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan bikin sesat dan masuk neraka. Ada doktrin, ya ana, anta, ana, gitu. Engkau Allah, aku, engkau, yaitu Allah. Ya, namanya apa? Ya, menyatu. Ya, wihdatul wujud. Ya, kesatuan dalam wujud. Kemudian kenapa? Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah di atas aras. Namun ilmu pendengaran, penglihatan, dan pengawasannya meliputi segala sesuatu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Allah senantiasa mengawasi kalian, ya, di mana saja kalian berada. Maka setiap khutbah, ya, setiap tausiah, setiap ceramah, setiap ngajar, Rasul berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini pesan Rasul. Pertama, takwalah kamu di mana saja kamu berada, bukan hanya di masjid saja, di rumah, di pabrik, di kantor, di pasar. Takwa, takut kepada Allah. Yang kedua, ya, iringi kejahatan orang dengan kebaikan kita, atau kejahatan kita dengan kebaikan kita. Ya. Jadi taubat setelah berbuat jahat, berbuat dosa, maksiat, kita kemudian taubat. Setelah taubat, Islam. Ya, perbaiki dengan amal soleh. Taubat, maka kejahatan, kesalahan yang kamu lakukan itu akan dihapus dengan kebaikan yang kamu iringkan. Ya. Atau tadi kejahatan orang kita balas dengan kebaikan kita. Insya Allah orang yang jahat lama-lama akan berkurang kejahatannya. Ya. Jadi jangan suudzon. Ada orang jahat, ya, ada orang yang jarang ke masjid. Ya. Sebenarnya kenapa mereka begitu? Bisa jadi pendekatan kita kurang. Maka jamaah tabligh itu bagus ya, jamaah tabligh itu. Itu dakwahnya itu bukan di masjid saja, didatangi ke rumah-rumah, door to door, face to face kan, sampai orang yang asalnya tidak ke masjid jadi ke masjid, ya. Orang yang asalnya tidak sholat jadi sholat. Maka untuk menjalin kebersamaannya, menjalin kebersamaan, itu makannya itu bukan satu piring satu, tapi satu nampan beramai-ramai, ya. Ada yang satu nampan 5 orang, ada yang satu nampan 10 orang, ya. Karena makan berjamaah itu berkah. Tapi kadang-kala ya, kita bikin acara namanya buka bersama, tapi pakai apa namanya? Pakai kotak. Itu mah bukan bersama, bukan makan bersama ya. Ya. Kan sering ya acara buka bersama. Tapi kemudian dibagi nasi kotak pulang masing-masing. Itu mah bukan buka bersama itu. Ya, harus sesuai dengan namanya, buka bersama ya bersama. Ya, nah, jamaah tabligh itu diantaranya pakai apa? Pakai nampan makannya itu ya. Ya. Dan filosofi itu sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ketika ada selamatan selalu ada tumpeng ya, ada tumpeng. Dan tumpeng itu dimakan rame-rame kalau dulu. Ya, kalau sekarang kan dibagi-bagi, enggak rame-rame. Ya, dimulainya itu dari bawah dulu. Bawah naik ke atas. Puncaknya apa? Puncak untuk bukan telur daging ayam puncaknya tuh. Kalau di bawah kan tahu, tempe, kentang. Itu melatih apa? Ya, melatih supaya kita tidak maruk, tidak serakah, ingat sama orang lain.
Ya, dan kemudian meningkatkan semangat makan. Coba kalau di atas dulu daging, ke bawah tempe tahu, nggak semangat ya. Tapi tahu dulu, tempe dulu, ya. Nah, kemudian apa tadi, kentang dulu ke atas. Di atas ada daging sama telur, semangat gitu. Ya. Tapi juga tadi melatih kebersamaan. Bahwa ketika kita makan ada orang yang ikut makan. Jadi itu jangan sampai kemudian kita serakah ya, atau maruk ya, atau tamak. Kemudian Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aqrabu ilaihi bil ilmi. Yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya atau urat nadinya, adalah lebih dekat kepadanya dengan ilmunya ya. Nah, terakhir ibrah dan tazkirah ya. Pelajaran dan peringatan. Satu, bisikan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi kamu ya, dalam beribadah ya, jangan mengikuti yang kamu tidak ada ilmunya. Jadi ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah namanya fikih. Ya. Fikih saum, ya. Kemudian fikih sholat, fikih haji. Nah, jadi sebelum sholat belajar dulu fikih sholat. Sebelum ke haji belajar dulu fikih haji dan umroh. Ya, itu. Kemudian kenapa kita tidak boleh ya, mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, beramal tanpa ilmu. Ya. Kemudian kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin harus menjaga hati, harus menjaga pikiran, dan harus menjaga lisannya, serta menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, ikhlas, semangat, dan sungguh-sungguh dalam beramal, serta takut berbuat dosa secara sembunyi. Karena yang dinamakan ihsan itu, berbuat baik itu tidak hanya kepada orang tua dan sesama manusia, tapi juga kepada Allah. Ihsan kepada Allah itu ada dua. Pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Itu ihsan ya. Ihsan yang betul-betul optimal ya. Bukan melihat Allah, nggak bisa kita melihat Allah. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Itu ibadah tingkat tinggi itu ya. Tapi kalau tidak bisa ya, maka kemudian yang namanya ihsan itu seolah ketika beribadah yakin dilihat oleh Allah ya. Jadi yang pertama, yang paling tinggi seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini bahwa Allah itu melihatmu. Kalau kita yakin ketika ibadah itu dilihat Allah, pertama ibadahnya pasti ikhlas ya. Yang kedua, ibadahnya pasti semangat. Dan yang ketiga, ibadahnya pasti serius ya. Tinggal tanya kepada kita, sampai hari ini ibadah kita itu tingkat keikhlasannya, tingkat semangat dan keseriusan itu sampai di mana? Itu ukuran ihsan ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu selalu ya, menyertai orang yang takwa dan orang-orang yang ihsan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia ya. Kenapa? Lisan adalah penterjemah hati. Apa yang ada di dalam hati akan tampak melalui ucapan. Islam sangat menekankan kesucian antara hati dan lisan. Kemudian iman, ikhlas, takut kepada Allah, berbicara dengan jujur, lembut, dan penuh zikir adalah cerminan dari hati yang selamat atau qalbun salim, yang kelak akan memberi manfaat di akhirat ya, saat dihadapkan kepada Allah. Yakin gak kita akan dihadapkan kepada Allah?
Dan itu dilatih lewat sholat kan. Kita sedang menghadap Allah ya. Jadi sholat kita itu akan berat kalau kita tidak yakin bahwa ketika sholat kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan kelak kita akan bertemu dengan Allah, benar-benar dihadapkan kepada Allah ya. Dan ketika kita datang menghadap Allah ya, maka kemudian yang namanya harta kita, yang namanya anak kita itu tidak akan memberikan manfaat, kecuali ya harta dan anak orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ya, selamat tadi dari syirik, dari hasud, riya, dengki dan sebagainya. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat adalah hari ya di mana harta dan anak tidak akan memberi manfaat illa kecuali man atallah, siapa yang datang menghadap Allah biqalbin salim ya, dengan membawa hati yang selamat ya. Jadi apa yang ada dalam hati selaras dengan apa yang keluar dari lisan. Wallahu a'lam. Silakan.